Saya akan bertanya tentang nomor 1. Baik, silakan dibacakan. Jelaskan pentingnya media pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar, sertakan contoh yang menarik. Baik, jadi di sini menjelaskan sepenting apakah pembelajaran digital dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar. Jadi sangat penting sekali pada era yang modern ini karena setiap guru harus dituntut bisa memberikan pembelajaran secara teknologi informasi kepada muridnya agar muridnya itu tidak gaptek atau gagap teknologi atau sulit memahami tentang teknologi. Dan di sekolah-sekolah pasti sudah ada pembelajaran tentang teknologi informasi, yaitu biasanya disingkat dengan TIK. Apakah benar seperti itu? Iya, benar seperti itu. Dan jadi contoh yang menarik mengenai pembelajaran teknologi. Jadi contohnya yang paling menarik yaitu siswa bisa mengerti bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana kita berkomunikasi atau bersosialisasi melewati teknologi informasi seperti menggunakan Facebook atau membaca di artikel, e-jurnal, kan di situ semua banyak artikel-artikel yang menjelaskan tentang berbagai macam hal. Jadi para guru itu dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran kepada siswanya untuk mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan seperti apa sih teknologi informasi pada zaman sekarang, seperti itu. Dan bisa dibacakan lagi soal nomor 2. Hal apa saja yang harus diperhitungkan dalam pemilihan media pembelajaran digital? Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita harus memahami tentang pembelajaran. Apa sih makna pembelajaran itu? Jadi bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang membantu murid kita untuk mengerti dengan mudah bagaimana caranya untuk menangkap materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Dan jadi bisa disimpulkan atau bisa disingkat bahwa pemilihan metode pembelajaran itu sangat penting sekali karena ketika guru memilih metode pembelajaran, guru harus mengerti bagaimana siswa ini bisa mengerti apakah bisa menggunakan metode yang ini atau yang ini. Jadi yang paling pertama hal-hal yang harus kita perlukan yaitu kita harus memahami karakteristik peserta didik. Apakah dia mampu untuk menerima metode yang kita berikan kepada dia untuk menyampaikan materi. Lalu yang kedua yaitu bagaimana sih tingkat kesulitan media tersebut ketika kita menjelaskan kepada peserta didik. Karena kan ketika kita tidak memperhatikan apapun lalu kita memutuskan sendiri untuk memberikan metode ini kepada seorang murid, tapi kita tidak tahu apakah dia bisa menerimanya atau tidak. Berarti yang paling penting yaitu bagaimana tingkat kesulitan media yang disediakan oleh sekolah. Jika hanya buku saja tidak bisa menampung semuanya karena kan buku bukan media pembelajaran yang satu atau hanya satu-satunya, karena masih banyak media yang lain seperti kita meneliti, menggunakan komputer dan lain sebagainya. Lalu kita harus bisa menyesuaikan metode yang kita pilih itu sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah atau ditetapkan oleh negara kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi tidak asal kita memberikan metode tanpa harus memperhatikan atau mempertimbangkan kurikulumnya, karena bisa jadi tidak seimbang dengan metode yang kita berikan dan dengan kurikulum yang diberikan oleh pihak sekolah. Lalu selanjutnya yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan.
Maksudnya yaitu ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup. Jadi kita tidak harus memaksakan kepada seorang peserta didik harus memiliki laptop contohnya. Karena kan semua ekonomi dari masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu apakah seorang peserta didik mampu untuk memiliki media yang kita berikan atau media yang diwajibkan dalam pembelajaran kita. Lalu yang selanjutnya yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Dalam arti seperti ketika kita menggunakan metode pembelajaran hanya dengan membaca buku kan banyak sekali dijual di pasar. Maksudnya buku-buku pembelajaran banyak di toko buku contohnya. Karena itu kan memiliki, walaupun terbatas tapi masih ada yang memiliki judul-judul yang kita berikan kepada seorang murid untuk membahas materi pada kelas, contohnya kelas IPA seperti itu. Lalu hal-hal yang harus kita perhatikan yang berikutnya yaitu kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, jadi kemudahan setelah semuanya teratasi seperti keterjangkauan siswa atau sanggup tidaknya siswa memperhatikan kurikulum sekolah atau kurikulum yang ditetapkan oleh negara. Tips terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk difahami oleh peserta didik agar materi yang kita sampaikan kepada peserta didik bisa diterima dengan baik dan diterima dengan benar. Bisa dilanjut, Mas, soal yang berikutnya. Dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, terdapat beberapa model pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Jelaskan 3 model tersebut yang Anda ketahui dan pahami. Berarti Mas ini berbicara tentang model-model pembelajaran, apakah benar? Iya. Iya, benar. Berarti inovasi dalam arti sebuah ide atau gagasan pokok yang menentukan kita tidak harus selalu membaca buku. Jadi pikiran kita itu harus memikir, maksudnya kita harus meluaskan pikiran kita, tidak hanya fokus pada satu tempat saja. Jadi inovasi berarti penemuan baru berbeda dari yang sudah atau sudah dikenal. Berarti sebuah ide yang baru atau gagasan yang baru. Dan bisa kita lihat inovasi yang biasanya diterapkan di sekolah-sekolah atau di sekolah menengah atas atau sekolah MI biasanya, yang perlu kita perhatikan yaitu inovasi apa saja. Jadi kita itu harus bisa mengkolaborasi. Maksudnya mengkolaborasi itu mencampur ide yang dulu dengan ide yang sekarang, atau mencari hal-hal yang baru yang belum kita lakukan, dan pasti itu menggunakan pikiran yang sangat luas. Karena seperti itu, inovasi sama dengan menggunakan imajinasi kita terhadap suatu benda atau suatu pemikiran. Jadi modal pembelajaran yang biasanya diterapkan di dalam sekolah-sekolah itu banyak sekali. Sekarang saya akan bertanya kepada Mas, apakah di sekolahan Mas itu ada guru yang menerangkan pembelajaran atau materi menggunakan metode berbasis permainan atau belajar sambil bermain? Apakah pernah seperti itu? Pernah. Pembelajaran apa itu? TIK. Berarti pembelajaran TIK berbasis permainan. Berarti maksudnya di sini tuh kita belajar sambil bermain, bukan hanya kita fokus dalam belajar saja. Karena ketika kita memfokuskan diri atau memfokuskan seorang murid kepada pembelajaran saja, mungkin itu akan sangat sulit.
karena di umur yang sangat dini itu pasti membutuhkan permainan atau membutuhkan bujukan. Karena kan siswa MI atau anak yang masih di bawah umur 11 atau 15 tahun masih suka dengan permainan-permainan. Jadi hal-hal atau model pembelajaran yang paling banyak digunakan itu model pembelajaran berbasis permainan. Dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis multimodal. Maksudnya multimodal itu membaca seperti membaca. Kan kebanyakan orang memiliki hobi membaca. Dan hal yang sangat menyenangkan dapat menjadi cara terbaik belajar bahasa asing. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca. Berarti maksudnya di sini tuh tidak semua orang bisa membaca, seperti orang yang keterbatasan melihat kan susah untuk membaca, dan di situ sudah disediakan untuk buku yang khusus untuk seorang yang penyandang tunanetra atau buta, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pembelajaran multimodal itu dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Jadi pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini tuh dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat hal atau mengingat kosakata baru dalam bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, bahasa asing lainnya. Berarti model pembelajaran ini tuh memfokuskan pada membaca buku, tindakan, dan kekuatan pikiran untuk untuk mengingat kembali hal-hal yang telah dia serap atau dia terima oleh materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Dan model pembelajaran yang lainnya atau yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis komunitas. Sudah bisa disimpulkan bahwa berbasis komunitas. Komunitas artinya berkelompok atau 2 orang atau lebih. Jadi di sini memfokuskan untuk kerja kelompok. Yang paling sering kerja kelompok itu seperti pembelajaran IPA. Apakah benar begitu, Mas? IPA, bahasa Indonesia, dan olahraga atau PJUK. Berarti di situ seorang siswa itu harus dituntut untuk bisa mengerti atau mengenal satu sama lain, bisa bertukar ide antara temannya satu dan temannya lainnya, atau bertukar pendapat. Jadi pada pembelajaran ini atau model pembelajaran ini memfokuskan siswanya untuk berinteraksi kepada seorang peserta didik yang lainnya untuk menggabungkan ide-ide pokok mereka menjadi gagasan yang utuh, menjadi jawaban yang benar. Seperti itu. Apa bisa difahami? Bisa dibacakan soal yang selanjutnya atau soal yang terakhir. Dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, terdapat beberapa motif pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Jelaskan model tersebut yang Anda ketahui dan pahami. Oke, sebelum itu saya lupa untuk menerangkan bahwa mengapa penerapan inovasi pembelajaran itu memiliki banyak kegagalan atau sering gagal ketika pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Saya akan memberikan penjelasannya atau alasannya beserta dengan solusinya seperti itu. Jadi maksudnya gagal di dalam kelas itu faktor pertama yaitu kurang tepatnya perencanaan proses inovasi atau estimasi tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya di sini yaitu kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya, kita langsung menggunakan media alat ini
tapi kita tidak bisa mengontrol atau tidak bisa memakainya. Atau contoh yang sangat mudah, ketika kita menggunakan layar proyektor, pasti saja menggunakan layar proyektor yang paling utama dan kemudian kelas yang gelap. Dan ketika kita sudah menyiapkan semuanya, lalu tiba-tiba pemadaman listrik atau lampu mati, kita tidak bisa menyalakan siapapun karena itu adalah langsung dari pusat dan kita tidak mengetahuinya secara pasti. Jadi pembelajaran yang sudah kita rencanakan atau sudah kita hitung-hitung harus begini, harus begitu, dan para siswa harus bisa menerimanya dengan baik. Tapi karena adanya lampu mati, jadi kita tidak bisa menggunakan layar proyektor seperti itu. Dan itu adalah bentuk kegagalan yang telah kita rencanakan dan tidak sesuai dengan estimasi atau tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi solusinya yaitu ketika kita sudah memberikan metode atau menyiapkan berbagai alat media untuk menerapkan atau memberikan materi kepada murid agar lebih difahami oleh murid, lebih diterima dengan baik oleh murid. Ketika kita gagal, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bingung harus bagaimana. Karena kan pembelajaran itu banyak sekali modelnya. Kita bisa menggunakan pembelajaran secara berkelompok, secara bertukar ide, contohnya saling bersautan antara guru dan murid atau bertanya antara satu dengan yang lainnya. Lalu kita menggunakan teknik pembelajaran yang lainnya. Jadi kita tidak harus menyiapkan hanya dengan satu model pembelajaran saja. Jadi kita harus menyiapkan dua atau beberapa model pembelajaran ketika kita sedang menerangkan, lalu ada hal yang tidak diinginkan seperti mati lampu seperti itu tadi, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang selanjutnya agar materi yang kita sampaikan kepada murid tidak terganggu atau tidak berhenti sampai di situ saja. Bisa diulangin untuk soal yang terakhir. Dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, terdapat beberapa model pembelajaran yang bisa dilakukan. Jelaskan 3 model tersebut yang Anda ketahui dan pahami.